Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita berjumpa kembali pada History Channel. Oke, hari ini materinya tentang berdirinya kantor dagang VOC dan penjajahan oleh pemerintahan Belanda di Nusantara. Oke, ini ya. Ini logo VOC-nya. Nah, latar belakang lahirnya VOC. Ketika di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak di tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Pada tahun 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Oke, ini adalah si Cornelis de Houtman ya. Dan ini merupakan rute pelayaran dari Cornelis de Houtman sendiri dari mulai Eropa, khususnya Belanda, sampai dengan Nusantara yang mendarat di Banten saat itu. Nah, pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, yang saat itu merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Oke, ini adalah lukisan ketika Houtman nyampe di pelabuhan lada di Jawa Barat di Banten ya. Namun karena sikap de Houtman kurang ramah dan cenderung congkak, akhirnya mereka diusir oleh penduduk Banten. Dan ini foto ketika terjadi perangan di pelabuhan Banten ya, ketika si Cornelis de Houtman dan teman-temannya ya dan kru serta awaknya semuanya diusir dari Banten karena sikapnya yang congkak ya. Kemudian selanjutnya armada yang datang ke Nusantara itu adalah Jacob van Neck ya. Ia tiba di Nusantara ya. Kalau Cornelis de Houtman hanya nyampe di Banten ya, tapi Jacob van Neck ini ya, Jacob van Neck ini dia sampai ke Maluku ya. Dialah yang pertama kali nyampe di Maluku di Kepulauan Rempah-Rempah pada bulan Maret 1599. Kapalnya kembali ke Belanda pada 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah, dan keuntungan yang diperoleh oleh Jacob van Neck dan krunya itu mencapai 400%. Oke, yang ini adalah Jacob Cornelis van Neck. Oke, banyaknya keuntungan itu memikat para pedagang Belanda. Ya, namun memikat para pedagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Namun terjadi persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha Belanda. Ya, kemudian karena terlalu banyak para pedagang Belanda yang datang ke Nusantara, akhirnya terjadi persaingan yang sangat tidak sehat yang terjadi di antara para pedagang Belanda itu sendiri ya. Kemudian harga rempah-rempah yang ada di Eropa sendiri yang dibawa dari Nusantara ke Eropa itu mengalami fluktuatif naik turun ya, bahkan cenderung merosot ya karena persaingan tidak sehat itu. Kemudian keuntungan yang dihasilkan oleh para pedagang ya, pedagang rempah-rempahnya sendiri itu dihasilkannya pun terlalu kecil. Oke. Ini tujuan dibentuknya VOC. Nah, akibat dari permasalahan tersebut ya, maka mulai diusulkannya dibentuknya VOC dengan tujuannya yaitu menghindari persaingan tidak sehat dengan sesama pedagang Belanda, kemudian menghadapi persaingan dengan sesama pedagang Eropa ya, menghadapi persaingan dengan sesama pedagang dari Eropa yaitu dari Portugis, Spanyol, Inggris, serta pedagang dari Muslim itu sendiri. Kemudian membantu
dana pemerintahan Belanda dalam menghadapi Spanyol dalam era perang kemerdekaan Belanda pada saat itu. Ya, itu tujuannya dibentuk VOC. Kemudian tentang pembentukan VOC pada tahun 1598, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada bulan Maret 1602 dibentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang dikenal dengan Friends Oost Indies Company, atau bisa juga disebut dengan VOC. Oke, ini adalah logo dari VOC-nya. Ya, 6 wilayah di Belanda punya perwakilan majelis mempunyai perwakilan di VOC. Setiap majelis mempunyai direktur. Nah, jumlah direktur itu ada 17 dan itulah disebut sebagai the Heren atau disebut dengan Tuan-Tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan sangat besar. Markas VOC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam dapat jatah 8 dari 17 direktur. Oke, ini gambar yang ini merupakan kantor pusat VOC di Amsterdam, ya, yang dibangun pada tahun 1606 dan dihancurkan pada tahun 1891. Sekarang menjadi lokasi bus Swiss, ya, atau disebut dengan Amsterdam Monument. Dan hak oktroy dan gubernur jenderal. Pemerintahan Belanda memberikan timbal balik kepada VOC berupa hak oktroy. Ya, apa aja itu? Yaitu yang pertama, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. Kemudian merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, membentuk angkatan perang. Ini fotonya ya, ini gambar dari angkatan perang. Kemudian melakukan perang dan damai, ya, membangun benteng, dan mencetak dan mengedarkan mata uang, mengadakan perjanjian dengan raja setempat. Ya, itu adalah hak yang dimiliki oleh Belanda yang disebut dengan hak oktroy. Dan perlahan-lahan Belanda VOC itu menancapkan kekuasaannya di Nusantara perlahan-lahan. Yang pertama mereka menguasai itu daerah penghasil rempah, kemudian mulai merambah ke daerah-daerah di Nusantara itu sendiri, ya, di Maluku, di NTT, NTB, ya, di Padang, di Lampung. Kekuasaannya mencakup Nusantara, ya, yang dikenal saat ini sebagai Indonesia. Kemudian agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka pada tahun 1610 ya diciptakanlah jabatan gubernur jenderal. Ya, gubernur jenderal pertama itu adalah Pietersburg, ya. Jadi ini ada Pietersburg ini adalah gubernur jenderal VOC yang pertama, ya. Pada tahun 1611 gubernur jenderal Pietersburg mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama untuk memanfaatkan Jayakarta dan pelabuhan Sunda Kelapanya. VOC membeli sebidang tanah seluas 50 kali 50 vandam, ya. Itu terhitung satu vandamnya itu sama dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Jadi The Heren itu membentuk menunjuk seorang gubernur jenderal untuk menjalankan program kerjanya yang ada di Nusantara. Nah, dan yang ini gubernur jenderal pertama itu adalah si Pietersburg. Kita next. Nah, usaha VOC dalam mengawasi monopoli Nusantara itu ada dua, ya, yaitu melakukan pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi? Ya,
yaitu suatu sistem keamanan khusus yang dibentuk dan dilakukan oleh bangsa Belanda atau VOC, ya. Dibentuk khusus yang dilakukan oleh VOC yang bertugas menjaga, mengawasi, dan mencegah adanya pelanggaran perdagangan yang mencari rempah-rempah di Nusantara dengan perahu kora-kora, ya. Jadi untuk mengawasi perdagangannya mereka melakukan pelayaran hongi ini untuk mengawasi para pedagang lokal agar tidak menjual hasil rempah-rempahnya itu kepada bangsa Eropa lainnya. Kemudian ada yang kedua itu selain pelayaran hongi ada disebut dengan hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi itu adalah hak VOC untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang jumlahnya sudah melebihi kuota, ya, sehingga mereka musnahkan menjadi lebih sedikit, ya. Kemudian karena jumlahnya lebih sedikit, akhirnya jumlahnya menjadi sedikit, ya. Kemudian tanaman itu menjadi langka dan harganya menjadi mahal. Jadi ini adalah usaha yang dilakukan oleh VOC untuk mengawasi monopoli di Nusantara. Kemudian runtuhnya VOC, ya. Friends Odds in this company atau VOC mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Pengusaha dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara berhasil dikuasai oleh VOC, ya. Dalam bidang monopoli, dalam bidang perpolitikan, ya, VOC turut serta di dalamnya, turut ikut campur. Kemudian keruntuhannya itu karena kasnya merosot, ya. Kasnya merosot karena pengurus tidak memikirkan memajukan usaha perdagangannya, justru berpikir untuk memperkaya diri sendiri. VOC sebagai kongsi dagang swasta juga mengalami kemerosotan keuntungan. Bahkan pada tahun 1673, VOC itu sudah tidak mampu membayar dividen, ya, membayar hutang. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang dilakukan VOC dan beban hutang yang terus menumpuk, beban hutangnya kepada pemerintahan Belanda sendiri, ya. Kemudian pejabat yang korupsi, beberapa pejabat VOC yang melakukan korupsi diantaranya itu adalah Gubernur Jenderal Van Horn yang menumpuk harta hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda. Sementara gaji resminya sekitar 700 gulden selama sebulan. Wow, sangat fantastis sekali, ya, kalau misalnya kita bandingkan 700 dengan 10 juta. 700 itu harusnya mempunyai waktu yang lama untuk mengumpulkan sampai jumlahnya mencapai 10 juta gulden. Kemudian Gubernur Maluku saat itu yang menjabat VOC berhasil mengumpulkan kekayaan sebanyak 20 sampai dengan 30 ribu gulden dalam waktu 4 sampai dengan 5 tahun. Dengan gajinya sebesar 150 gulden per bulan. Ya, jadi ini adalah salah satu habit yang tidak baik, ya. Yang tidak baik itu korupsi, ya, di mana korupsi itu bisa menghancurkan sebuah organisasi yang besar saat itu. Ya. Kemudian ini VOC bangkrut akhirnya karena banyak pejabat yang terlibat korupsi, ya, yang menyebabkan beban hutang VOC menjadi semakin banyak sehingga VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah Belanda menganggap keberadaan VOC sebagai kongsi dagang di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC itu diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Oke, next, ya. Kita lanjut lagi. Korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris, ya, East Indian Company, ya, mengakibatkan runtuhnya VOC. Menjelang akhir abad ke-18 pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Belanda. Akibatnya harta dan milik VOC di Nusantara itu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1800, ya. Oke, jadi begini, ya. VOC sama pemerintahan Belanda itu berbeda. Kalau VOC itu hanya persekutuan dagang yang dipimpin oleh
ada 17 investor yang disebut dengan The Heron, ya, dengan dari The Heron sendiri membentuk gubernur jenderal, menunjuk seorang menjadi gubernur jenderal untuk menjalankan program sehari-harinya, ya, program monopoli di Nusantara sendiri, ya. Jadi berbeda antara VOC dengan pemerintahan Belanda, itu sangat berbeda, ya. Pada tahun 1806, Belanda di bawah dominasi Kekaisaran Prancis Napoleon I menunjuk saudaranya Louis Bonaparte untuk menduduki takhta Belanda, yang menyebabkan Marskal Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Dia jadi Gubernur Hindia Belanda, ya. Dia diangkat oleh saudaranya, yaitu si Louis Bonaparte. Jadi seperti ini, ya. Ketika di tahun itu Belanda diinvasi atau diserang oleh Kaisar Napoleon, ya, Louis Napoleon, ya. Kemudian Belanda berhasil diduduki dan dikuasai oleh Prancis saat itu. Kemudian untuk menjalankan programnya, untuk menggantikan raja di Belanda, akhirnya si Napoleon ini menunjuk saudaranya, yaitu Louis Bonaparte, untuk menjadi raja Belanda, ya. Dan Belanda mutlak menjadi jajahan di bawah Prancis saat itu. Kemudian si Louis Bonaparte itu menunjuk si Herman William Daendels itu sebagai gubernur Hindia Belanda, ya. Hindia Belanda itu adalah Nusantara, ya. Jadi dia menunjuk Herman William Daendels untuk menjalankan program-program yang ada di Nusantara, untuk menjalankan pemerintahan yang ada di Nusantara saat itu, ya. Oke, ini adalah foto dari atau lukisan dari si Herman William Daendels, atau disebut sebagai Tuan Galak, ya. Hindia Belanda di bawah pimpinan Daendels. Pada tanggal 1 Januari 1808, Daendels tiba di pelabuhan kecil dekat Banten. Setelah sampai di Batavia, dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota yang menurutnya tidak sehat, dan dia pindah ke Buitenzorg atau disebut dengan Bogor saat ini, ya. Daendels kemudian mulai bekerja memangkas korupsi, menata administrasi, dan menata jalan serta benteng, ya. Jadi si Daendels itu memulai kerjaannya di Bogor, ya. Setelah dia pindah dari Batavia ke Bogor dan mendirikan tempat rumah di sana, ya, mendirikan kantor di daerah Bogor. Dia mulai melakukan program sehari-harinya, yaitu memangkas korupsi, menata administrasi, dan menata jalan serta membangun benteng, ya. Kemudian Daendels mempunyai tugas berat di Nusantara, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan mengatur sistem pemerintahan di Nusantara. Nah, untuk mengatasi serangan Inggris di Nusantara, langkah-langkah yang ditempuh oleh Daendels itu adalah membangun pabrik senjata di Semarang, kemudian membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer sampai dengan Panurukan. Nah, upaya pembangunan fisik yang dilakukan oleh Daendels itu melahirkan kerja paksa atau yang disebut dengan kerja rodi. Jadi kerja rodi itu mulai hadir pada masanya Daendels di Nusantara, ya, gitu. Kemudian ini adalah jalan raya dari Anyer sampai dengan Panurukan, ya. Jalan itu panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyer sampai dengan Panurukan. Pada tiap 4,5 km-nya didirikan pos sebagai tempat pemberhentian dan juga penghubung pengiriman surat menyurat antar daerah. Tujuan pembangunan jalan raya pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Kemudian
terdapat sejumlah reaksi dari beberapa kebijakan Dendels yang memberatkan penguasa lokal terjadi di beberapa daerah, dan yang paling keras terjadi di Banten. Ya, pekerja rodi yang menolak membangun pelabuhan Merak melarikan diri ke hutan. Kemudian residen Banten yang datang menuntut pertanggungjawaban Sultan. Kemudian sang residen itu dibunuh, sehingga menyebabkan Dendels marah besar. Kemudian istana Sultan Banten dihancurkan dan hartanya seluruhnya dijarah. Sultan ditangkap dan dibuang ke Ambon. Dendels kemudian menunjuk keponakan Sultan sebagai penggantinya. Kemudian, ini akibat tindakannya si Dendels yang terlalu otoriter, maka Napoleon memutuskan untuk memanggil pulang Dendels pada tahun 1811 dan menggantikannya dengan seorang yang lebih moderat, ya, yaitu si Jan Pauli William Jensen. Dendels meninggalkan Jawa ketika sistem pertahanan yang dirintisnya itu belum kuat. Nusantara di bawah kekuasaan Jensen. Jan William Jensen adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Dia menggantikan Herman William Dendels pada tanggal 20 Februari 1811 dan tiba di Istana Bogor atau Bodensdorp pada tanggal 15 Mei 1811. Ia memulai masa jabatannya dalam kondisi genting. Banyak prajurit tinggalan Dendels yang tidak cakap menjadi prajurit, sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 18 September 1811 kepada Thomas Stamford Raffles dalam kapitulasi Tuntang. Nah, apa itu kapitulasi Tuntang? Kapitulasi Tuntang adalah sebuah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara, ya, atau Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Britania Raya atau Inggris pada tahun 1811 di sebuah desa bernama Tuntang. Sekarang berada di bawah Kecamatan Tuntang di Kabupaten Semarang. Tempat ini dipilih karena merupakan tempat peristirahatan para pembesar Hindia Belanda yang lokasinya terletak di tepi Danau Rawapening yang mengalir Sungai Tuntang yang bermuara ke Laut Jawa di Demak, dan terdapat barak-barak Belanda, barak-barak tentara. Oke, ada 4 isi dari perjanjian Tuntang, yaitu pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Orang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Dengan adanya perjanjian Tuntang tersebut, itu menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara, ya, di tangan Inggris, ya. Oke, akhirnya bendera Inggris bisa berkibar di Nusantara walau hanya 5 tahun, ya, yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, ya. Dan ini adalah beberapa peninggalan era VOC, ya. Ada Museum Fathahillah, ya. Kemudian ada galangan kapal VOC. Dulu setiap kapal VOC yang datang ke Nusantara itu disandarkannya di galangan kapal ini. Kemudian ada juga jembatan Kota Intan, dan juga ini adalah kantor pos VOC juga. Ya, ini merupakan peninggalan dari eranya VOC Hindia Belanda, ya, yang bisa kita nikmati sampai dengan saat ini, yang lokasinya itu ada di Kota Tua Jakarta saat ini. Jadi telah selesai. Terima kasih telah menyimaknya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.